Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi, berjumpa kembali dengan Theo Renaldi. Kali ini saya mengunjungi lingkungan Awirarangan, Kelurahan Linggasari, Kecamatan Ciamis. Ada apa nih di Awirarangan? Ternyata di Awirarangan ada manusia sakti. Dia adalah Ade Suryaman. Di kampung inilah Ade Suryaman menerapkan ilmu-ilmu yang ia kuasai di masa lampau. Salah satu ilmu yang hingga kini dipertahankan adalah bagaimana dia bertahan hidup dengan mengolah kolang-kaling. Kolang-kaling ini dalam bahasa Sunda disebut caruluk atau cangkaleng. Buahnya tidak bisa sembarang waktu. Ini hanya berbuah setahun sekali dan biasanya setiap bulan Ramadan. Yang sangat aneh sekali adalah tidak bisa setiap orang memetik buah caruluk atau buah cangkaleng ini. Konon menurut cerita yang berkembang, pohon aren yang menghasilkan buah cangkaleng ini ditunggui oleh sosok makhluk gaib. Karena itu untuk bisa memetiknya membutuhkan ilmu ritual yang sangat luar biasa. Ade bercerita, ada lelakon yang harus dilalui sebelum bisa memanen buah cangkaleng. Lelakon ritual tersebut adalah puasa 3 kali kliwon, kemudian melakukan pembacaan doa, dan terakhir melakukan perhitungan ilmu falakiyah. Mengapa kesannya sangat mistik sekali? Konon menurut sejarah, caruluk adalah makanan Raja Prabu Siliwangi. Maka untuk bisa menikmatinya membutuhkan banyak ilmu dan keterampilan yang luar biasa. Bukan sekedar angker oleh mistik, pohon ini ternyata mengandung getah yang sangat gatal sekali. Sekali terkena getah caruluk atau kolang-kaling ini, maka 3 hari kemudian kita tidak akan bisa menikmati kenyamanan karena gatalnya akan menyebar ke seluruh tubuh. Akan tetapi rasa gatal-gatal ini tidak berlaku bagi Ade Suryaman. Luar biasa ya. Lewat penuturan kisah ini, yuk kita sama-sama bersyukur. Karena sebelum menjadi makanan yang lezat, ternyata inilah proses panjang kolang-kaling. Jadi filosofinya pemirsa, di balik yang enak, di balik es campur ada kolang-kaling. Sesungguhnya ini buah yang sangat unik. Tidak bisa sembarang waktu panen, ada hitungannya, ada ilmu falakiyahnya, ada jampe-jampe harum. Mang itu jampenya pakai puasa enggak? Ya dulunya pakai ya. Kalau pengen itunya pakai. Luar biasa ya. Biasanya berapa hari Mang puasanya, Mang? 3 hari ya. 3 kliwon. Wah, 3 kliwon berarti 40 hari kali ini berarti 120 hari ya. Ya, kita ini ke lokasi masih di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, ini masih suasana Ramadan. Betul. Jadi Idul Fitri masih lama nih. Masih lama. Kita main-main ke lingkungan Linggasari. Konon katanya dari zaman leluhur sampai sekarang ada yang terus memproses kolang-kaling. Cangkaleng. Ya. Betul. Kita akan kuas sejarahnya, Mang, karena ternyata ini sebenarnya daerah keramat, Mang, karena di sana ada namanya Keramat Pasir Ipis. Pasir Ipis masih di lingkungan sini. Masih, nanti kita ke sana. Di sana ada pertapaan zaman dulu. Dan setiap pertapaan pasti ada pohon kolang-kaling, Mang. Nah, pohon caruluk. Apa orang-orang sini dulunya ditanam apa gimana? Enggak, itu sebenarnya careuh yang berjasa ya. Careuh itu bahasa Indonesia apa ya? Careuh itu semacam binatang. Dia hanya bisa berkembang lewat careuh, kemudian jatuh ya, kemudian jadi tanaman. Tapi hari ini sudah modern nih pemirsa. Modern. Sudah modern. Jadi yang namanya pohon kolang-kaling atau pohon apa namanya, nau atau pohon aren itu bisa dibudidayakan. Luar biasa, Mang. Itu kolang-kaling itu bisa dibikin manis, bisa dipakai untuk kolak. Udah agak siang begini gimana ya? Nah, seger tuh. Seger. Jadi sejarah cangkaleng atau kolang-kaling ini panjang sekali, Mang. Kita harus ke zaman 1200 sampai 1300 Masehi. Dihitung sampai 2023. Wah, berarti sudah hampir 6 abad nih. Hampir 5 abad ya, 500 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini oleh
orang Awirarangan masih diabadikan, ya. Jadi masih diolah, bahkan menjadi sumber pendapatan ekonomi yang luar biasa. Ini hebatnya daerah Linggasari. Dan Linggasari ini memang dulunya kerajaan Galuh Cibatu pada tahun 1700 Masehi. Jadi dari Prabu Siliwangi di Pakuan Pajajaran, dari Kalawali. Di sini ada penguasa Galuh Cibatu. Nah, namanya Eyang Jayengpati Kartanegara, Eyang Jayengpati Wirautama sampai generasi ke-8. Jadi dulu di sini ada peradaban kerajaan Galuh Cibatu. Nah, kita sedang berada di kekuasaan beliau ini, Mang. Luar biasa. Jadi emang dari dulu aja sejarah menceritakan bahwa petani-petani itu sudah ada di tempo dulu. Nah, karena memang kalau kita bicara Galuh itu memang kerajaan pertanian, agraris, makmur. Pasti ada cai, pasti ada perkebunan, pasti ada tanaman-tanaman keras. Oke, sampai di sini dulu jalan-jalan kita di lingkungan Awirarangan, Kelurahan Linggasari, Kecamatan Ciamis. Dari perjalanan ini kita bisa memetik hikmah betapa tidak mudahnya kolang-kaling sebelum menjadi sajian makanan yang lezat. Ada proses panjang yang dilakukan oleh para leluhur kita di masa lalu. Ramadan tanpa kolang-kaling rasanya tidak afdol ya. Oke, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.